tentang sholat Ustaz. Kebetulan tadi malam hamba melaksanakan berjemaah bersama berjemaah sholat jamak takhir. Sementara hamba melaksanakan maghrib. Di jamak itu dilaksanakan 2 dengan 3. Tapi yang hamba tidak tahu mau tahu itu sholat mau jadi ombek isya. Sementara Ustaz setelah hamba sholat ada yang betul-betul itu bagaimana itu penjabaran Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan Bapak 2. Yang pertama, Bapak sholat maghrib 3 rakaat. Aku sholat maghrib 3 rakaat jamak qasar, jamak takdim dengan isya. Isyaknya ditarik ke maghrib. Maghrib dulu, sesudah itu baru isyak 2 rakaat. Alternatif yang kedua, jamak takhir. Salat isya 2 rakaat, usalli fardal isya raka'ataini qasran majmu'an ilaihil maghribi jam'an ta'khiran. Tapi kalau payah menghafal usolli kok panjang, baca pangkal lupa ujung, baca ujung lupa pangkal, baca tengah hilang ujung pangkal. Nah, maka saya salat isya 2 rakaat jamak qasar, jamak ta'khir dengan maghrib lillahi ta'ala. Jadi isyaknya 2 rakaat atau setelah itu baru maghribnya 2 rakaat. Bapak sudah salat maghrib. Sudah tadi sholat maghrib, lalu kemudian ikut dengan jamaah, imamnya jamak qasar, inyo sholat isya. Maka kalau Bapak ikut 2 rakaat salam, berarti Bapak sholat isya qasar, tidak jamak, karena tadi sudah maghrib. Bolehkah Bapak sholat qasar? Boleh, karena jarak dari tempat tinggal ke Batu Tilang sudah lewat 89 km. Maka Bapak boleh mengqasar sholat tanpa jamak. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat di waktunya, tidak ditarik ke pangkal, tak ditarik ke ujung. Jadi kalau Bapak salam, berarti Bapak jamak qasar. Tapi Bapak qasar saja. Tapi kalau Bapak tidak mau qasar, Bapak mau buat mukim, berarti ketika imam tu salam, Bapak tegak, Bapak tambah 2 lagi, tapi Bapak terhitung mukim. Tapi tidak boleh hukumnya setelah perbuatan, karena niat itu sebelum perbuatan. Tidak bisa 2 rakaat. Kalau gitu qasar aja lah. Tidak bisa sebelum sholat itu. Kalau ambo ragu Pak Ustaz, ulang, namanya sholat i'adah. Salat itu 3. Yang pertama adaan, usolli fardal isya 4 rakaatin adaan, ada tunai. Yang kedua qadha, usolli fardal isya 4 rakaatin qadhaan. Yang ketiga i'adah, mengulang. Salatnya sudah terlaksana, tapi begitu selesai salam dikasih tahu orang, tadi tumit kau ada cat, berarti wuduknya tak sah. Maka salat itu diulang balik, namanya salat i'adah. Salat isya sudah Bapak laksanakan, tapi ragu apakah salat itu qasar tanpa jamak atau salat itu muqim sampai rakaat. Bapak ragu, maka i'adah, salat ulang balik. Beko habis isya, salat isya sekali lagi, salat i'adah, mengulang yang ragu apakah masuknya kemana. Boleh. Wallahu a'lam. Saya menikah dengan seorang duda. Sudah 10 tahun pernikahan ini saya belum punya anak. Saya mempunyai anak sambung. Anak sambung. Saya menyayangi dan mencintai seperti anak kandung saya. Anak sambung saya selalu meminta doa dan ridho dari saya. Apakah doa saya akan diijabah? Karena saya bukan ibu kandungnya. Dan jika saya meninggal nanti, saya tak ditakdirkan untuk punya anak, apakah doa anak sambung saya nanti sampai ke saya, Pak Ustaz? Yang pertama, ibu sama anak kandung tuh sama anak sambung ini sampai mati tak bisa menikah, karena menjadi mahram mu'abbad namanya. Mahram mu'abbad, menjadi mahram kekal selama-lamanya, karena sudah menjadi menikah sama ayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wudhu tak batal dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, seandainya saya lewat di kuburan di depan Hotel Mutiara Merdeka dekat Leton, saya mau pergi nih, lewat kuburan itu saya baca doa,
Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu wa lakumul afiyah Allahumma fir lahum warhamhum. Doa saya sampai apa tak sampai? Doa saya sampai apa tak sampai? Sampai. Padahal saya tak kenal sama orang itu. Sampai doa. Apalagi anak sambung. Kenapa ragu doa tak sampai? Oh, jadi doa sampai Pak Ustaz? Sampai. Lalu apa makna dalam hadis itu? Waladun solihun. Maksudnya amal saya kepada orang mati itu sampai. Bukan tak sampai. Amal kita ini semua kepada orang mati sampai. Kalau tak sampai amal kita kepada orang mati, tak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu amal orang hidup apa orang mati? Orang hidup untuk orang mati. Jadi kalau ada orang mengatakan amal orang hidup tak sampai kepada orang mati, nanti pas dia mati jangan sembahyangkan. Bisikkan, kau dulu bilang tak sampai kan? Tak sampai kau. Amal orang hidup ini sampai ke orang mati. Terus Pak Ustadz itu katanya anak yang soleh. Masih fokus nih, masih fokus. Ini Abdul Somad. Abdul Somad ini kalau mati amalnya kan putus semua kan? Putus kan? Masih bisa dia ceramah? Putus. Masih bisa dia sholat sunat Isra? Tapi ada 3 amalnya yang dulu tak putus. Yang pertama, shodaqatun jariyah. Disumbangkannya 2 sak semen ke Masjid An-Najah. Putus atau tak putus? Tak putus. Karena setiap hari orang sholat mengalir ke dia. Itu kan amal dia dulu. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ceramah dia di Masjid An-Najah. Ceramahnya itu dulu atau sekarang? Dulu. Habis mati tetap mengalir, diamalkan oleh jamaah. Yang ketiga, anaknya. Anaknya itu kan amal dia itu. Yang ketiga, inilah orang. Ya kok amal dia Pak Ustadz? Kalau bini itu cuma ditengok aja bisa dia hamil. Jelas? Tak jelas juga payahlah aku menjelaskan. Anak saya itu amal saya. Amal saya. Jadi hadis itu bukan bercerita hanya doa anak saja yang sampai. Hadis itu mau menceritakan amal-amal dulu tetap mengalir sesudah salah satunya anak. Jadi yang tak punya anak atau meninggal jomblo tak usah takut, kami mendoakan. Ini Ustadz ini emosi, tidak emosi. Memang begitu dia kalau menjelang sarapan itu memang begitu. Apa hukumnya panitia kurban mendapatkan daging sama tulang dan kulitnya sebagai upah? Apakah halal bagi panitia Ustaz? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedakan antara upah dengan hadiah. Bedakan antara upah dengan hadiah. Ada yang dikasih upah, yang ada dikasih hadiah. Yang dikasih upah itu tukang jagal, tukang sembelih, sama tukang kulit. Karena menguliti itu detail. Adapun tukang potong-potong, tukang bagi-bagi itu tidak dikasih upah, tapi dikasih hadiah. Apa beda hadiah sama upah? Upah wajib ada. Kalau tak ada upah, ikut pisau kau naik kate. Itu upah nama. Hadiah, dapat alhamdulillah, tak dapat. Tak apa-apa, itu hadiah. Jadi kalau di Pekanbaru di mana-mana saya kasih tahu. Tukang potong sembelih dengan tukang kulit kasih dia. Ini upah bapak sebagai tukang potong dan ini satu kupon sebagai hadiah. Jangan jadikan kulit, daging, lemak, kepala sebagai upah. Karena hukum aslinya kurban itu tidak diupahkan ke orang lain. Saya mau menyembelih kurban, saya membeli kambing, habis sholat ambo ambil kambing itu ambo potong suang, ambo bagi 3, 1/3 fakir miskin, 1/3 untuk uang di rumah, 1/3 untuk sahabat kerabat tetangga. Dan paling elok fakulu minha, makan seketek, ambil hatinya,
Karena Nabi memakan akala min kabidi udhiyati, ambil hatinya, cuci bersih, kasih garam, kasih asam, panggang, makan. Wa at'imul ba'isal faqir, sisanya bagikan ke fakir miskin. Tak ada hukum asalnya upah mengupah, itu tak ada. Muncullah sekarang karena orang tak bisa motong, dibuat di masjid, musyawarah, lalu kemudian muncullah upah mengupah. Nah, jadi upah itu mesti diambil dari luar, bukan dari situ. Kurban kita tahun ini per orang 2.500.000. Sudah masuk biaya operasional dan upah. Upah siapa? Upah tukang jaga malam, karena tak mungkin langsung dipotong. Upah jaga malam, upah tukang potong, upah kulit. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Seumur-umur saya membaca pertanyaan, inilah tulisan yang paling cantik. Cantik kan? Cantik kan? Bisa pula rapi menulis. Saya bolak-baliklah menulis rapi, tak bisa-bisa. Memang irilah saya menengok tulisan. Mudah-mudahan anak saya bisa cantik tulisannya begini. Assalamualaikum, berapa kalilah dia mencobanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Saya kurang. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Jadi jangan syukurilah, bukan syukurilah. Syukurilah itu bahasa Indonesia, syukurilah ya. Kalau bahasa Arabnya alhamdulillah wa syukru lillah. Semoga Ustaz Somad dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saya mau bertanya Pak Ustaz, kiat-kiat agar ikhlas menerima ketetapan takdir Allah dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Mohon doanya Ustaz untuk seluruh istri pejuang garis 2. Pejuang garis 2 itu maksudnya yang belum hamil. Kalau udah dipakainya tes spek itu kan 2. Ini penjelasan bagi yang belum berbini. Yang udah berbini pun tak paham juga. Bagaimana cara kita biar supaya rela menerima takdir Allah? Saya kalau datang bertamu ke rumah jamaah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ustaz Somad, tolong doakan mak saya Pak Ustaz. Maknya di mana Pak? Maknya di dapur. Duduklah mak di kursi. Berapa umur mak? 80. Belum bisa saya menerima, karena mak saya meninggal umur 70. Dalam hati saya tetap, kok hidup mak dia, kok mati mak aku? Kok tak sempat makku ku bawa jalan-jalan ke Brunei, ke Malaysia? Kok tak sempat ku senangkan dia? Tak bisa hati saya menerima. Macam mana saya mau menceramahi jamaah? Marilah kita sabar menerima takdir Allah. Saya aja tak sabar. Tapi cara Allah menghibur saya. Habis saya tausiah, datang ibu-ibu. Ustaz, tolong doakan keponakan saya. Keponakan ibu ini kenapa? Ayahnya meninggal, emaknya meninggal, dia hidup sebatang kara, anak SD kelas 2. Oh, aku sempat aku serumah 11 tahun sama emakku, dari 2008 ke 2019. Ini budak nih kelas 2 SD sebatang kara. Ternyata yang membuat kita bisa sabar itu adalah ketika membandingkan dengan orang lain. Begitu cara Allah mengajar saya. Ayat tak mempan, hadis tak mempan. Kenapa tak? Saya yang berceramah, saya yang nyuruh orang sabar. Tak bisa saya terima. Tapi begitu dijumpakan Allah, oh rupanya. Maka diantaranya yang membuat kita kuat ini adalah dengan memperbanyak bercerita dengan orang. Kita ini kalau banyak bercerita, ngobrol dengan orang, itu menyadari betapa besarnya nikmat Allah kepada kita. Aku pula bisa begini-begini, kawan ini tak sempat berbakti, jumpa pun tak sempat. Yang kedua, bagaimana caranya? Caranya adalah menguatkan dalam hati bahwa innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasana, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan takdirku 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
sengaja dihunjamkan terus ke kepala. Abdul Somad, Allah sudah menuliskan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi bahwa kau sama emak kau itu cuma sampai 2019. Lebih dari itu bukan kuasa kau. Asal terlintas itu terus. Otak itu dihunjamkan dengan hadis itu. Yang ketiga, membuat sesuatu yang terus mengalir. Sedekah untuk santri, untuk Palestina. Asal teringat, baca Al-Fatihah. Teringat macam-macam, baca Al-Fatihah. Malam Jumat, baca Al-Kahfi, baca Yasin. Hadiahkan pahalanya. Undang anak yatim, fakir, miskin. 3 itulah cara untuk mengurangi beban hati kita. Allah berjanji kalau kita beribadah, falyabudu rabb hadzal bait, banyak-banyak beribadah. Allah cuma minta kita satu ibadah, balasannya Allah kasih 2. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau kau lapar, Allah kasih kau makan. Kalau kau risau, amanahum, Allah beri kau aman, tenang. Syaratnya banyak ibadah, perbanyak ibadah. Pagi sholat isyraq, sholat duha, malam bangun mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Zikir, banyak bertasbih. Zikir 3 pilihan. Zikir banyak, zikir pilihan 3. Pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan Ustaz, jikalau ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang hamil di luar pernikahan, bagaimanakah hukumnya? Dan bagaimanakah bentuk pernikahan ini kalau dilaksanakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompilasi hukum Islam Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Kompilasi hukum Islam pernikahan Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Kalau tak percaya tanya Pak Kuah. 2 Pak Kuah. Siapa yang nak nikah? Segera siapkan aja fotokopi KTP. Itulah maka Pak Kuah di Indonesia tak pernah bertanya kepada perempuan dan laki-laki itu, apakah kau sedang hamil? Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang sedang hamil menikah, nikahnya sah. Kalau mazhab lain tidak, Hanafi, Maliki, Hambali, tak sah perempuan hamil menikah. Di antara dalil mazhab Syafi'i, kenapa perempuan yang hamil itu nikahnya sah? Karena tak ada disebutkan dalam mawani' zawaj yang mencegah sahnya nikah, tak ada. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Tak ada disebutkan situ tak boleh kamu nikahi wanita hamil, tak ada. Maka kalau ada perempuan hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka secara fikih nikahnya sah. Begitu juga kalau perempuan hamil nikah oleh laki-laki lain, nikahnya sah. Yang jadi masalah bukan nikahnya, anak yang lahir setelah itu. Maka muncul 4 efek. Yang pertama, anak itu tidak bisa pakai bin bapak, karena itu bukan anak dia. Kenapa tak diakui Pak Ustaz? Karena dia mencoblos sebelum hari H. KPU tak mengakui kertas itu. Yang kedua, kalau bapak tu mati, si anak ini tak bisa mewarisi. Begitu juga sebaliknya, kalau anak ini mati, bapak ini tak bisa saling mewarisi. Yang ketiga, kalau anak pertama ini laki-laki, lahir adiknya perempuan, dia tak bisa jadi wali untuk adiknya. Karena mereka dianggap saudara seemak, bukan saudara seayah, bukan saudara seibu sebapak. Saudara seemak tak bisa jadi wali nikah. Yang keempat, kalau anak pertama ini lahir perempuan, si bapak ini tak bisa mewalikannya nanti waktu nikah. Karena itu bukan anak dia secara fikih. Walaupun secara gen setelah diperiksa darahnya sama, dites DNA memang anak dia. Dalam Islam DNA tak laku. Yang laku itu adalah nikah akadnya.
bukan DNA. Jadi kalau ada orang sekarang, itu anak saya Pak Ustaz, apa buktinya? Ini DNA. DNA tak berlaku. Kapan akadnya, kapan hamilnya, itu baru anak. Jadi yang dipermasalahkan orang selalu di mana-mana pertanyaannya itu, nikahkah, sahkah nikahnya? Bukan nikahnya bermasalah, setelah nikah itu baru muncul masalah. Jadi solusinya Pak Ustadz, solusinya jangan nikahkan. Kalau ada orang hamil, jangan nikahkan. Tunggu anak itu lahir. Malulah Pak Ustadz. Kenapa efeknya malu? Perbuatannya kenapa tak malu? Kemana kami kirim Pak Ustadz? Mana aku tahu? Kirim dia ke Bandung. Kalau tanya orang sedang kemana? S2 belum. Bohong lah Pak Ustadz. Enggak, S2 itu maksudnya sedang berbadan dua.